Bab 201. Pinjam si kecil. Mendengar itu, wajah semua orang berubah, semua monster hitam berkumpul. Berita ini tidak diragukan lagi adalah guntur di siang bolong bagi semua orang. Ketahuilah bahwa monster hitam pada dasarnya lebih kuat dari manusia. Jika manusia main keroyok dan curang, maka masih ada peluang, tetapi sekarang, lawan berkumpul semua. Apa artinya itu? Perwakilan peserta pendekar hitam di peringkat King Yun ini akan tamat riwayatnya. Yosua Qin berkata dengan sungguh-sungguh, semua monster hitam berkumpul. Yonar Yuan mengangguk kecil, lalu berkata, peringkat King Yun kali ini tidak sebagus di masa lalu. Kali ini, monster hitam alam pemenang di pegunungan King Yun tidak lagi berjuang sendirian seperti sebelumnya. Mereka akan bersatu seperti kita para pendekar hitam. Hadirin, betapa menakutkannya monster hitam yang bersatu, tentu aku tidak perlu mengatakan lebih banyak, kan? Kenapa monster hitam pegunungan puluhan ribu kali ini sangat tidak normal? Junaedi dari Sekte Hantu bertanya. 2 alasan. Yonar Yuan berkata, alasan pertama adalah monster hitam yang sangat mempesona muncul di pegunungan puluhan ribu. Aku tidak tahu klan apa itu. Intinya adalah kekuatan yang membuat jenius dari klan-klan monster hitam yang menjadi 4 penguasa besar kerajaan monster hitam tunduk. Alasan kedua adalah konon salah satu dari kita dikabarkan memiliki monster hitam alam pemenang yang misterius. Tekanan garis keturunan dari monster hitam level pemenang ini, pada dasarnya tidak ada monster hitam yang bisa melawannya, kecuali 4 besar klan monster penguasa di pegunungan puluhan ribu. Berbicara tentang ini, Yonar Yuan tiba-tiba menoleh dan melihat di mana warrior yang berdiri, dan berkata, teman sekte pedang ini, apakah kamu benar? Mendengar kata-kata Yonar Yuan, semua orang di lapangan langsung melihat ke arah warrior yang, tidak, harus dikatakan bahwa mereka melihat macan tutul ungu di bahu warrior yang. Ekspresi warrior yang berubah, dia selalu berpikir bahwa dia telah menyembunyikan si kecil itu dengan sangat baik. Tidak disangka seseorang telah mengetahuinya, tetapi bagaimana Yonar Yuan bisa mengetahuinya? Yonar Yuan melirik macan tutul ungu di bahu warrior yang, lalu berkata, kamu monster hitam level pemenang misterius, kan? Tak terbayangkan, kemampuanmu menyembunyikan aura bahkan bisa mengelabuiku. Dia menatap warrior yang lagi dan berkata, kamu adalah warrior yang membunuh alam pemenang dengan kemampuan alam bawaan dan bertarung dengan alam spiritual. Karena telah ketahuan, tidak perlu menyembunyikannya, warrior yang mengangguk dan berkata, aku tidak mengerti mengapa kamu memperhatikanku, aku selalu sangat rendah hati selama ini. Rendah hati. Yonar Yuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, warrior yang, di makam pegunungan puluhan ribu Kaisar Zhou, kematian orang-orang partai Yuan kami, Sekte Hantu, Istana Bunga dan Sekte Pedang semuanya berhubungan denganmu, kan? Mendengar itu, wajah Sekte anggota Hantu, Istana Bunga, serta Sekte Pedang berubah, menatap warrior yang dengan marah. Warrior yang tidak peduli dengan tatapan semua orang, tertawa kecil, dan berkata, kalau tidak salah ingat, murid Partai Yuan, murid Istana Bunga, dan murid Sekte Pedang dan Sekte Hantu kalian semuanya dipimpin oleh Master Alam Pemenang. 4 alam pemenang mungkinkah dilawan oleh diriku yang hanya alam fana kecil? Aku ingat sepertinya Master Alam Spiritual Partai Yuan kamu yang menjaga makam Kaisar Zhou, kan? Mungkinkah Partai Yuan kamu membunuh semua orang dan kemudian mengkambing hitamkanku? Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, orang-orang dari Sekte Hantu dan Sekte Pedang memandang Yonar Yuan lagi, harus diakui bahwa apa yang dikatakan warrior yang sangat masuk akal. Lagi pula,
Warrior yang belum masuk alam bawaan, bagaimana bisa bersaing dengan 4 master alam pemenang? Banyak orang tidak menyadari, hanya Yulia Wen dari Istana Bunga yang masih memperhatikan Warrior Yang. Jika dia tidak pernah bertarung dengan Warrior Yang, dia akan merasa bahwa tragedi di makam Kaisar Zhou pasti tidak dilakukan olehnya, tetapi sekarang Yonar Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berniat untuk menyelidiki masa lalu. Sekarang akan ada pertempuran hidup dan mati antara manusia pendekar hitam kita dan monster hitam dari kerajaan monster hitam. Dia adalah ancaman besar bagi monster hitam. Aku ingin meminjam untuk menggunakannya, boleh? Dengan adanya dia, pasti akan membuat aku kerugian manusia pendekar hitam kita jauh lebih sedikit." Omong kosong apa dengan dia, begitu banyak jumlah kita, apakah dia masih berani tidak meminjamkannya? Menurutku, seharusnya suruh dia beritahu tentang bagaimana cara mengendalikan monster hitam. Dengan demikian, apakah kita manusia masih perlu takut dengan monster hitam? Yosua Qin di samping berkata dingin. Saudara Qin masuk akal. Pada saat ini, Junaedi dari Sekte Hantu berkata, karena saudara Yuan mengatakan bahwa makhluk kecil ini merupakan ancaman besar bagi monster hitam pegunungan puluhan ribu, maka langsung rampas saja. Jika dia melawan, bunuh saja. Haha. Warrior yang tertawa, setelah tertawa sejenak, memandang Yosua Qin dan Junaedi, lalu berkata, bunuh saja. Aku ada di sini, kalian berdua maju satu persatu, atau bersama-sama. Maju bersama. Yosua Qin berkata dengan meremehkan, hanya kamu. Jangan berpikir bahwa kamu dapat membunuh master alam pemenang, lalu kamu memenuhi syarat untuk merajalela di depanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dalam 10 jurus. Tidak percaya. Bukan warrior yang bicara, tetapi Yulia Wen dari Istana Bunga. Yulia Wen memandang Yosua Qin dan berbisik, Yosua Qin, jika kamu membunuhnya dalam 10 jurus, aku akan menghadiahkan senjata hitam alam bumi tingkat atas yaitu gelang awan hijau kepadamu. Jika tidak, kamu berikan padaku lukisan pemandangan alam bumi tingkat atas, bagaimana? Yosua Qin menyipitkan matanya dan berkata, gelang awan hijau kamu, aku pasti akan mendapatkannya. Setelah selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat, dan dia datang ke warrior yang dalam sekejap, dan kemudian meledakkan kepala warrior yang dengan pukulan. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang yang hadir tidak melihat bagaimana dia menghilang dan muncul di depan warrior yang. Melihat serangan Yosua Qin, kekejaman muncul di wajah warrior yang. Dia juga tidak bicara omong kosong, juga langsung memukul, tinju lawan tinju, dia tidak takut pada siapapun. Bang! Ledakan yang kuat terdengar di lapangan, warrior yang dan Yosua Qin langsung mundur. Warrior yang mundur 2 langkah, dan Yosua Qin mundur 5 langkah. Setelah melihat ini, penonton berseru. Jelas, semua orang tidak menyangka warrior yang mampu melawan Yosua Qin dan bahkan lebih unggul. Wajah Yosua Qin sangat jelek saat ini. Dia tidak menyangka dia akan dihantam mundur oleh murid sekte pedang yang kurang dikenal di depannya. Sungguh memalukan baginya. Memikirkan hal ini, sentuhan niat membunuh dingin melintas di mata Yosua Qin, dan berkata, aku meremehkanmu sebelumnya, tidak disangka kamu memiliki kemampuan. Tapi, aku bilang akan menyelesaikanmu dalam 10 jurus. Setelah itu, Yosua Qin maju selangkah, dan energi hitam di dalam tubuhnya mengalir ke lengan kanannya, dan pakaian di lengan kanannya hancur seketika. Pada saat yang sama, lapisan kristal es tebal menutupi lengannya. Detik berikutnya, Yosua Qin berteriak, dan lengannya meninju dari jarak jauh ke arah warrior yang.
Tiba-tiba, telapak energi kristal es mengguncang warrior yang dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak cepat, bergegas menuju warrior yang dengan mengikuti di belakang telapak energi kristal es. Di mana telapak energi kristal es lewat, udara pun membeku dalam sekejap, dan palung es besar muncul di tempat. Ini keterampilan level hitam tingkat bawah alam bumi, jurus pembekuan. Melihat telapak energi besar, Fudo Murong di samping tampak agak serius, sementara Riansi di samping mencibir. Dia sudah tidak menyukai warrior dari awal, jika dia mati di tangan Yosua Kin kali ini, itu bagus. Ketika cetakan telapak tangan kristal es energi itu datang ke warrior yang menyipitkan matanya, dan pedang roh ungu di tangannya langsung terhunus, dan menebas telapak tangan energi besar itu. Ketika Yosua Kin menunjukkan keterampilan hitam, dia sudah memahami kelemahan keterampilan hitam, tapi dia masih memilih untuk menerobosnya, karena dia tidak ingin terlalu banyak mengekspos kartu andalannya. Ketahuilah, ada beberapa monster super yang mengincar dia. Bang! Pedang roh ungu memotong telapak kristal es dalam sekejap, namun raut muka warrior yang berubah, karena pedang roh ungu miliknya membeku dalam sekejap, dan es itu menyebar dengan sangat cepat, dan sudah sampai di tangannya dalam sekejap. Kemudian lapisan kristal es menyebar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, warrior yang menjadi manusia es. Dan pada saat ini, Yosua Kin telah tiba di depan warrior yang, dan kemudian tinju penuh kristal es meledak ke arah alis warrior yang. Di lapangan, Fudo Murong bersiap untuk bertindak, tetapi sebelum dia bertindak, seorang pria berwajah dingin di sisi akademi kerajaan telah menguncinya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Tepat ketika tinju Yosua Kin hendak mengenai alis warrior yang, tiba-tiba, sebuah pedang terdengar di lapangan, dan terlihat pedang roh ungu yang sebelumnya membeku di tangan warrior yang tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu terang, dan kemudian terbang menuju dada Yosua Kin. Bersambung.